SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, jamaah sidang majelis kajian Masjid As-Salam yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Kita ucapkan terima kasih, jazakumullah khair buat para pengurus Masjid As-Salam di Purimas ini, ya, ketua takmir maupun DKM, atau mungkin para asatidz, para asatizah, alim ulama dan para staf pemerintahan, yang semoga Allah jaga upah di antara kita untuk selalu menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang mengerti bahwa kita membutuhkan kemuliaan yang Allah janjikan manakala kita menjadi orang yang selalu beristiqomah untuk selalu bisa belajar dan belajar. Karena Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada pengangkatan derajat yang Allah janjikan buat orang-orang yang mau menuntut ilmu, sehingga derajat yang terangkat pada setiap kondisi orang yang belajar itu akan menjadi sebab kemudahan yang banyak yang Allah berikan. Bukankah ketika Allah mengatakan agama ini liyuzhirahu ala dini kulli, Islam ini agama yang mewarnai bukan diwarnai. Fleksibilitas dalam muamalah Islam ini Nabi pertontonkan. Bahkan gak tanggung-tanggung beliau mengirim surat untuk seluruh petinggi-petinggi kafir non-muslim saat itu, baik itu Kisra, baik itu Mukaukis, bahkan sampai petinggi Romawi yang terkenal yang bernama Heraklius. Surat-surat Nabi ini masih terkumpul dalam satu museum, kalau saya nggak salah di Belanda masih ada itu, ya, karena memang orang berebut untuk memiliki sejarah-sejarah ini. Dalam surat tersebut Nabi mengatakan Min Muhammadin Abdullah wa Rasulih ila Herakla azimir Rum ila Mukaukis ila Kisra dan lain-lain. Beliau mengatakan salamun ala man ittaba'al huda, ucapan salam yang Nabi ajarkan kepada selain orang Islam. Jadi Nabi pun mengucapkan salam. Kalau dibilang kita nggak mengucapkan salam, salah. Nabi mengucapkan salam, cuma bukan assalamualaikum, tapi salamun ala manittaba'al huda, keselamatan buat orang yang mengikuti petunjuk hidayah. Salamun ala manittaba'al huda fa inni ad'uka bi ayatil Islam aslim taslam aslim yu'tikallah ajraka marratain, dan seterusnya. Kita nggak bahas panjang bahasan tersebut, cuma ingin mencontohkan bahwa betul-betul beliau pertontonkan bahwa Islam ini masuk ke semua lini kehidupan. Tegas bahkan beliau mengatakan aslim taslam aslim yu'tikallah ajraka marratain. Hei para raja, masuk Islam kalian, gentle kata. Karena kalau kalian Islam, nanti seluruh orang itu masuk Islam. Kamu raja. Aslim taslam aslim yu'tikallah ajraka marratain, kamu akan diberikan dua keuntungan.
keuntungan dirimu masuk Islam dan bangsamu. Iya, karena memang Islam itu ya'lu wa la yu'la. Islam ini agama yang di atas, yang tak bisa dikalahkan. Makanya kalau agama ini mewarnai, ya Islam agama yang mewarnai, orangnya muslim pun sama. Ya, kita nggak selamanya berdakwah dengan mengatasnamakan ayat yang kita lontarkan dari mulut kita. Karena kadang-kadang kita bicara ayat ke orang yang belum paham ayat, ya nggak bisa. Islam ini pengen mempertontonkan lebih kepada fi'liyah, bahwa setiap yang kita lakukan berkaitan dengan syariat yang tentu Allah perintahkan, Nabi contohkan, dan sahabat-sahabat Nabi melakukan. Nggak ada komplain di antara kita. Al-Ahzab ayat 36 jelas. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Antum lihat, ada di Al-Ahzab ayat 36 itu. Iya, tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman. Lakikah dia, perempuankah dia, kata Allah. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan amr, perintah, syariat, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ada pilihan lain yang nggak ada. Menurut saya begini loh, nggak ada. Kalau menurut kalian, agama ini nggak pakai bicara menurut. Agama ini ya dalil. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Sempurna sudah. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sempurna sudah agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati, sempurna nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam ad-dina. Aku redha Islam sebagai agama. Supaya orang tahu bahwa tak ada lagi kemuliaan kecuali Islam itu sendiri. Innad dina indallahil Islam. Bahkan ayat lain mengatakan wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka kalau nanti ada orang yang memaksakan diri untuk mencari agama selain daripada Islam, la yuqbala minhu, maka dia tidak akan pernah diterima. Islam yang mana, Ustaz? Islam yang dibawa Rasul. Ya, bukan Islam milenial yang diwakili orang per orang lah. Islam yang dibawa Rasul, sehingga menjadi sebuah rukun dan syarat ibadah. Ikhlas ibadah untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita mau mewarnai bukan diwarnai, kita harus punya ciri. Ciri inilah yang kita bahas. Ternyata orang beriman itu punya hati yang berkarakter. Dan hati yang berkarakter yang dimiliki oleh orang beriman ini tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku beriman. Ini zaman pencitraan jemaah. Ya, banyak orang casingnya Islam padahal fi'liyahnya kafir. Ya, kalau sekadar berpenampilan Islam ya betul sih ya, yang perempuan pakai kerudung, yang laki pun ya lelaki lah ya, berpenampilan dengan ciri khas tersendiri, berjanggut kah, berbusana muslim kah, bahkan mungkin bekas sujud pun nampak di wajahnya, betul? Tapi ternyata khawarij. Orang ngelihat casingnya Islam, tau-taunya pasang bom bunuh diri. Betul. Kelihatannya si Islam casingnya merekrut massa buat mendemo mencaci maki pemerintah. Betul. Dan tidak sedikit mereka mengatasnamakan agama. Padahal agama memberikan standar dalam ilmu usulul fiqh. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau sebuah hal baik menurut kalian pertontonkan mengatasnamakan agama, para orang terdahulu Nabi dan Rasul dan para sahabat sudah melakukan. Ini tidak. Makanya hati-hati, akhirnya tingkah lakumu mewarnai dengan pewarnaan yang salah. Ya, dulu di zaman Rasul, para sahabat menyaksikan bahwa
kami hidup di zaman Rasul, orang-orang kafir melihat muka kami sudah bisa masuk Islam. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa di zamannya sahabat Abdullah bin Abbas, ya, punya murid banyak, sehingga orang bisa mengenali mana muridnya Abdullah bin Abbas dari wajahnya. Di pasar di mana ada muridnya Ibnu Abbas nih. Kenapa? Selalu senyum di wajahnya. Ciri khas muridnya Ibnu Abbas tuh baik, ramah, senyum. Masya Allah. Subhanallah. Kenapa? Ada simah. Ya kayak Sa'ad bin Mu'az. Ketika dia melihat sahabat Nabi yang sedang berdakwah di Madinah, beliau mengatakan lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Ya, ini aku belum pernah ngelihat pemuda seperti ini nih. Saat itu dia belum tahu itu Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang diutus ke negeri Madinah, dulu Yasrib namanya. Nabi belum hijrah, sahabat Nabi Mus'ab bin Umair sudah diutus supaya orang ngelihat ini belum Nabi nih yang datang, baru Mus'ab nih, orang yang masuk Islam gara-gara Nabi, kan begitu. Nah, ini petingginya saat itu namanya Sa'ad bin Mu'az, jadi orang Islam dan jadi pahlawan yang meninggal di Uhud nanti. Kata Sa'ad bin Mu'az dari kejauhan ngelihat cara berjalannya Mus'ab, cara ngomongnya, ketemu sama orang tua, dalam berdialog, dia berkata, lam arahu, aku nggak pernah ngelihat orang yang seperti ini. Ka'annahu min rijalil jannah, ini sih penghuni surga, bukan kaleng-kaleng ini. Kalau bahasa kita bukan kaleng-kaleng, ya ini sih nggak main-main. Ka'annahu min rijalil jannah, ini sih penghuni surga. Kok kemarinya kesana kalau orang ngomong tentang Islam tuh kok nggak ada bagusnya gitu loh. No, yang galak, yang kumel dekil no Islam no. Kayaknya kalau yang nggak mandi dekil udah Islam aja no. Orang kafir mah bening-bening. Ini orang kurang belajar sejarah ini. Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel yang menjadi Istanbul, ya wallahi dari Selat Bosporus itu bukan dengan perang, lebih mendakwakan fi'liyah. Orang-orang Eropa dulu tidak kenal yang namanya mandi dan lainnya, nggak kenal mereka. Nah, Muhammad Al-Fatih ini mendakwakan mereka dengan kebersihan. Ya, sekarang ada namanya Hagia Sophia kalau di Turki itu ya, yang gereja jadi masjid ya. Itu Muhammad Al-Fatih lah orang yang membuatkan MCK di sana. Karena dulu orang-orang Eropa nggak ada yang pandai mandi, mereka cuma bisa bikin minyak wangi, mewangikan diri tanpa mandi. Orang Islam ajarkan, kok kemarinya kayaknya kalau orang Islam nggak dipandang bersih oleh banyak orang. Waduh, kok jadi kita yang terwarnai karakter orang-orang kafir zaman dulu. Wah, ini kayaknya mesti diluruskan nih. Makanya ulama membuatlah tanda-tanda tersebut supaya kita tetap konsisten dalam pewarnaan kita kepada mereka. Yang pertama, orang beriman itu punya hati yang betul-betul takhsya, yakni khusyuk. Orang beriman ini, kata Allah di surat Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haqq. Ya, ada ayat yang mengatakan di Al-Hadid ayat 16 bahwa Allah berfirman, alam ya'ni lilladina amanu, apakah belum datang waktunya bagi orang yang beriman an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah, untuk bisa khusyuk ketika mengingat Allah. Wa ma nazala minal haq. Ya, sementara yang datang itu kebenaran yang telah Allah turunkan kepada mereka. Kalau memang Anda mengaku beriman, ya, Anda punya ciri apapun yang Allah syariatkan membuat Anda tuh khusyuk. Orang beriman ini bukan jadi orang yang pengen kaku dalam muamalah, tidak. Maka Nabi mengatakan ish ma syi'ta. Ya, jangan suka atur cara hidup orang. Antum mau pakai gaya antum silakan, tapi tolong ya ukurannya yang pantas buat sholat. Ya, jangan suka dikup. Dasar orang Islam itu harus pakai gamis, Islam pakai baju koko, Islam pakai khalas ya akhi, tidak ada masalah. Isma syi'ta, kata Nabi, hidup terserah kamu. Bajunya Rasul dengan bajunya Abu Bakar nggak sama. Bajunya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak sama, apalagi Khalid bin Walid, apalagi Sa'ad bin Abi Waqqas.
Apalagi Mus'ab bin Umair tadi berbeda. Karena memang nggak jadi sebuah patokan. Isma syi'ta, yang penting jangan membentuk tubuh. Karena ada dalil yang mengatakan kasiyat ariyat, jangan sampai jadi orang yang pakai baju tapi telanjang, ketat membentuk tubuh, itu nggak diperbolehkan. Malis. Antum tinggal di daerah Surabaya nih, sini kan agak panas hawanya ya, pakai baju bahan tipis nggak apa-apa. Atau antum tinggal besok teman-teman di Malang, ya masya Allah di daerah dingin, bajunya tebel pun tidak ada masalah, antum yang tahu. Atau besok teman-teman di Pamekasan, kita datang pagi besok insya Allah, ya, oh kadang-kadang Pamekasan mataharinya 3 nih, betul. Surabaya kalah deh, agak panas, masya Allah ya. Mungkin punya penampilan sendiri, malis, nggak ada masalah. Ya, saya sering dikritisi begitu, Ustadz, kok Ustadz nggak pakai koko? Apa hubungannya Ustadz sama koko? Ustadzun bahasa Arab, koko bahasa apa ya? Cina. Udah nggak nyambung gitu loh. Jangan antum paksain gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang orang ini suka hal-hal seperti itu jadi permasalahan. Padahal ada dalil yang mengatakan ish ma syi'ta fa innaka mujza bihi. Dalam riwayat ini dikatakan ish ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Hidup terserah kamu, tapi ingat Allah bakal balas. Jangan merasa aman. Kita orang Islam yakin waktu yang kita berada di atas ini pinjaman, nikmat yang Allah bakal tanya. Summa la tus'aluna yawma idzin. Jangan tenang-tenang aja. Ini kita bisa sholat berjamaah di masjid yang mulia Assalam ini, masya Allah. Ya, kita beribadah di sini ya dengan waktu yang sama di tempat yang sama. Ini nikmat. Karena nanti bersama dengan waktu yang sama di tempat yang sama, ya fi'liyahnya bisa berbeda. Allah bakal tanya. Antum punya rumah itu nikmat, itu bakal ditanya. Antum punya motor, mobil itu nikmat, itu bakal ditanya. Jangan pernah antum bilang, ana sih rumah ini ana beli pakai uang ana sendiri. Uang sendiri, uang Allah, enak aja uang sendiri. Lo ndak Zat, anak kalau ndak pinter begini begitu Zat, nggak tahajir anak Zat. Wah korun ini. Orang itu cuma ketitipan gitu loh. Jangan antum bilang karena yang lebih semangat kerja daripada antum banyak, cuma nggak ketitipan, betul? Allah cuma titipin, dan titipan tersebut antum pakai untuk apa? Allah bakal tanya. Untuk beli rumah, alhamdulillah di rumah tersebut tegak tidak syariat. Jangan cuma mengatakan home sweet home, baiti jannati, jangan cuma mengatakan seperti itu. Karena baiti jannati, rumahku surgaku, surga ukuran Allah apa? La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salamat. Rumahku surgaku. Alhamdulillah, betul-betul tegak agak syariat. Karena yang namanya surga penghuninya betah. Rumahku surgaku kosong melulu pada ngayap. Dalam surga enakan di surga adem, tempatnya asik gitu ya. Orang banyak yang ngayal seperti itu. Ini berbahaya sekali ya. Nah, orang-orang yang beriman dia akan mewarnai banyak orang karena kehusuan yang dia miliki. Apa penyebabnya? Ya, ini Allah mengatakan lidzikrillah, karena gemar mengingat Allah. Ya, gemar mengingat Allah. Kayak apa ya? Ada riwayat dari Nabi yang mengatakan salah seorang yang Allah lindungi ketika tak ada perlindungan nanti, yakni seorang pemuda yang bangun malam kemudian nangis karena ingat Allah. Bukan karena ingat dosa, karena ingat Allah. Ya, jadi kenapa dia ingat Allah nangis? Karena dia kenal Allah. Ya, bagaimana dia nggak bersedih? Lawang Allah ciptakan dirinya untuk sebuah peruntukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu kan peruntukan. Dan kalau sudah bicara ibadah, kita bicara ubudiyah. Bicara ubudiyah nggak main-main. Allah utus pada setiap umat seorang rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut.
Kalau sudah bicara ibadah nggak main-main. Allah utus pada setiap umat seorang rasul. An ya'budullah, untuk mengajarkan cara beribadah. Ya, ibadah pasti Nabi ajarkan. Ya, bahkan disaksikan sama orang-orang Parsi di zaman dulu ketika sahabat Salman Al-Farisi ditanya, "Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah." Bukankah kalian ini umat Muhammad, Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan cara cebok pun diajarkan? Kata Salman, ajal, betul. Nabi kami apa yang nggak diajarin? Semua diajarin. Jangankan cara sholat, cara takbir, cara wudhu, maaf ya, cara buang hajat pun diajarkan. Agama lain mana ada yang begitu diajarin. Kita kalau buang hajat jangan ngadep kiblat, jangan belakangin kiblat, betul? Antum masuk WC, kaki kiri, keluar kaki kanan. Tiap masuk antum bilang, Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Antum keluar bilang apa? Gufronak. Artinya apa? Ampunkan aku. Ngapain di WC? Kok minta ampun? Karena kita nggak mengingat Allah dalam WC, betul? Makanya orang Islam punya warna, di WC nggak bisa lama. Ini ngaku Islam, beriman, di WC lama. Ya, buat apa ada kata gufronak, minta ampun? Kenapa? Melupakan Allah. Karena nggak boleh menyebut nama Allah dalam WC. Menandakan di luar WC ini mulut rotban min zikrillah. Suruh basah ingat Allah, biasa. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, Astagfirullah. Itu rotban. Kagetnya aja Bismillah, takjubnya aja Subhanallah. Menjadi orang yang betul-betul paham. Makanya Allah pancing orang jangan ngendon di rumah, apalagi laki keluar. Kata Nabi, laki itu kayak burung, terbang pagi balik sore terbang. Jangan ngelinter di rumah, dapur sumur kasur, dapur sumur kasur, kayak orang wirid gitu loh. Laki keluar gitu loh, supaya tahu alam takun ardullahi wasiyah fatuhajjiru fiha. Bumi Allah ini luas. Di sini kita nggak dapat rezeki, di tempat lain kita dapat nanti insyaallah. Itu prinsip. Suruh keluar, suruh dia lihat. Allah pancing, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tiap Jumat dengar ini ayat, ente nggak penasaran? Tidakkah kau lihat Allah ciptakan ibil, onta? Nggak penasaran pengen lihat onta? Di mana Ustaz? Ya di Arab. Maksudnya umrah, haji. Allah pancing kita jangan ngendon di masjid aja, jangan cuma di majelis. Di majelis, di masjid nggak ada onta. Bumi yang paling Allah suka masjid. Ayo belajar di masjid. Tapi bukan berarti nggak belajar di luar masjid. Lah Allah yang suruh kok. Kalimatnya kan nanya kan? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kau tak melihat bagaimana Allah ciptakan itu ibil? Itu onta. Suruh lihat onta itu. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Coba kamu lihat itu bagaimana Allah tinggikan langit. Kelihatan nggak langit dari sini? Langit-langit kelihatan. Pengen lihat langit, keluar masjid kita. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Fadzakir, mikir, kata Allah kan begitu. Masya Allah. Ini merespon harusnya. Oh iya ya. Berarti kita suruh mikir di mana saja ini. Jadi ulil albab. Jadi ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khawlan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Hamba-hamba Rahman itu kata Allah apa? Alladzina yamsuna, yang jalan. Bukan yaskun, bukan yaskut, tapi yamsun, jalan-jalan di muka bumi berjalan, tapi tanpa ada kesombongan. Kenapa dia nggak sombong? Kenapa yang dia mau sombongin? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagaimana saya mau sombong? Nikmat Allah mana yang mesti saya dustai?
Sehingga lisannya selalu berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Hawada ulil albab. Tuh. Orang beriman tuh begitu, hatinya gampang sekali khusyuk karena ingat Allah. Iya ya, apa yang mau saya sombongin kalau begini? Lawang semua milik Allah, titipan Allah. Kok dititipin munyain? Enggak lihat tukang parkir noh. Punya motor, punya mobil nggak sombong. Yang punya orang diambil sama yang punya senang. Betul. Kita dititipin, kadang-kadang kita munyain, diambil malah komplain. Ya, ada yang hilang, ya Allah, kenapa mesti diambil? Ya emang harus jawab titipan. Kita suka komplain tuh begitu ya. Ah, ini orang beriman tidak punya karakter, hatinya khusyuk. Mengingat Allah, dimanapun dia mengingat Allah, hatinya khusyuk. Yang kedua, orang beriman itu punya karakter inabah. Inabah di sini jamaah bisa dilihat di surat Qaf. Surat Qaf ayat 32 ayat 33. Ada dalil yang Allah mengatakan, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasya rahmana bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib. Ada dalil yang mengatakan dalam ayat ini, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Inilah yang dijanjikan kepada kamu, yakni pada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah. Jadi gini, Allah selalu menjanjikan kebaikan buat orang yang mengembalikan semua hal ke Allah. Sering kita mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ayat ini mengatakan hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasya rahmana bil ghaib. Orang-orang yang khasya rahman, yakni orang-orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah, yang betul-betul enggak kelihatan bil ghaib. Wa ja'a bi qalbin munib, di mana dia selalu datang ke Allah dengan hati yang inabah, hati yang tunduk, hati yang bertobat. Ya, Nabi Muhammad itu, kalau kita nih orang-orang ekonomi berpikir bagaimana memasarkan sebuah produk, contoh Nabi. Nabi itu menawarkan sebuah produk yang Allah perintahkan disampaikan kepada umat. Apa produknya? La ilaha illallah. Sampaikan la ilaha illallah. Bu'istu bisayf baina yaday sa'ah hatta yubadallah la syarika lahu. Aku diutus di akhir zaman dengan pedang, ya, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah dan tak ada kesyirikan. Ini pasaran Rasul ini. Beratnya apa? Kalau Nabi sebelumnya, ya, Nabi sebelumnya atau agama-agama sebelum Nabi Muhammad itu mereka berusaha untuk menggambarkan wajah Tuhannya. Ya, Tuhannya pakai gambar. Nabi Muhammad tidak, nggak pernah mengatakan wajah Allah. Bahkan sampai saat ini pun 14 abad sudah berlalu wujud Nabi, orang Islam nggak boleh menggambarkan Allah dengan wajahnya, sehingga memasarkan sesuatu yang nggak kelihatan, gaib. Ya, bahkan kita nggak pernah ngelihat Rasul, gaib. Karena kita nggak hidup di zamannya, betul? Cuma kok kita bisa beriman? Dahsyat gak jual belinya Rasul itu? Antum menjual sebuah produk, kalau antum nggak bawa sampelnya, orang mana percaya? Ini Nabi Muhammad menawarkan sebuah produk yang tidak ada sampelnya, yang dia katakan cuma bukti. Ana basyarum mislukum yuha. Aku manusia biasa, cuma dapat wahyu. Ana basyarum mislukum yuha. Aku manusia biasa, cuma dapat wahyu. Enggak gampang. Udah ummi, miskin, di tengah orang-orang kaya yang sombong, orang-orang jahiliyah, enggak gampang dakwah Rasul. Membawa Quran yang balaghahnya tinggi banget, mantiknya tinggi. Di zaman orang tuh bersyair, puisi. Quran turun di zaman syair. Di zaman syair, makanya kalau dibilang ke orang cenderung sama syair ketimbang Quran, ini sudah kebalik.
Justru dulu Quran itu diturunkan di tengah syair. Hancurlah semua syair, terkalahkan dengan kalamullah Al-Quran tersebut. Makanya kalau sekarang kebalik, malah ada orang yang menjadikan Quran sebagai syair, dikombinasikan dengan musik, ya. Walaupun nabinya bilang, wa minan nasi may yastarillah wal hadis. Nanti ada satu masa, sekarang sudah nggak ada kata Nabi, nanti ada orang yang menghalalkan alat musik, bahkan membela mati-matian bahwa itu musik Islami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini terjadi dan memang kenyataan, ya, karena asas yang berbeda ketika kita menegakkan sebuah syariat. Nabi Muhammad ajarkan kemuliaan. Ayo kembali ke Allah yang maha menjaga. Lihatlah bagaimana Allah pertontonkan melalui Nabi ini, ya, rasa takut yang timbul karena memang dia tahu manusia punya batas kemampuan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Tiap manusia ini punya miqdar, punya ukuran. Orang Islam punya hati yang inabah. Jadi kalau sudah mentok tidak dia paksakan. Dia akan berkata la haula wala quwata illa billah. Ana udah berusaha, udah nggak keluar jalur lah, ya. Karena ana yakin kalau pengen sampai ke sebuah tujuan nggak boleh keluar jalur. Ya. Innas safina la tamsi alal yabas. Ini perahu kalau pengen sampai tujuan, pelabuhan, jangan keluar jalur. Ada jalurnya sudah. Ya, agama juga sama. Kalau kita ingin sampai kepada nikmat iman dalam beragama yang dikatakan halawatul iman, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 hal yang menyebabkan orang merasakan manisnya beragama, manisnya iman. Itu jalur. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Ketika dia bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih utama, itu jalur. Ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Belajar cinta kepada manusia, benci kepada manusia karena Allah ukurannya. Dan yang ketiga, ayakrah yauda fil kufr bala'id anqadahullah kama yakrahu ayyukdaba wajhu finnar. Benci untuk kembali kepada keburukan di masa lalu, itu jalur. Kalau pengen merasakan halawatul iman, manisnya iman, nikmatnya agama, dia gampang kembali ke Allah. Ana udah berusaha, ana udah sampaikan, ana yakin kalau dalam dakwah ini kan merubah dengan tangan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Orang yang melihat kemungkaran di antara kalian, rubah dengan tangan. Udah, Anda udah bisa melerai dengan baik-baik, cuma dia nggak nerima kayaknya. Ya. Fa in lam yastati fa bilisani. Coba pakai mulut, jangan bosan. Kali kalau kita ucapin salam, ya, Nabi tadi hatta sama orang kafir dia katakan salamun ala man ittaba'al huda, bukan assalamualaikum. Tegur sapa Nabi terlebih dahulu. Ya, dia tegur, dia tahu manusia butuh manusia, tapi nggak mengiyakan apa yang mereka yakini gitu loh. Kayak kemarin sampai tiap tahun orang punya masalah sama si Mary sama si Happy. Tiap tahun. Lo kan cuma sekedar ngucapin Mary. Emang salahnya di mana? Nah, nih kalau dibilang salahnya di mana nih, orang nih nggak paham. Ya. Permasalahannya bukan ucapan, tapi Anda mengiyakan bahwa Tuhan punya anak, itu masalah. Bukan main-main. Ya soalnya bos. Lah aku kerja sama dia, Ustaz. Kalau namanya pegawai kan samina wa atona. Ana mau usaha, Ana mau usaha, cuma nggak bisa bersaing sama mereka, Ustaz. Ini cukong-cukong ini, Ustaz. Orang kafir ini orang kuat, Ustaz. Kita nggak bisa bersaing, Ustaz. Dia punya modal, Ustaz. Kita punya apa? Kita punya apa? Kita punya Allah. Apa yang membuat Khalid bin Walid menang tak terkalahkan? Ketika dia dicopot oleh Umar ibn Khattab, digantikan Abu Ubaidah bin Zarrah ketika penaklukan kota Palestina. Orang mencemooh jenderal jadi prajurit. Kata Khalid, jangan kau cemooh diriku, mumpung aku di bawah. Tanya, kenapa aku nggak pernah kalah perang? Tanya.
Kalau jadi jenderal susah nanya kan? Sekarang tanya, mumpung di bawah. Benar juga ditanya, kenapa ya Khalid begini? Aku mendengar Nabi pernah berkata, beda kita sama orang kafir kayak orang hidup sama orang mati. Aku selalu berkata kepada pasukanku yang sedikit, bertemu dengan pasukan musuh yang banyak, ku katakan pada pasukanku, musnahkan mayit-mayit tersebut. Sekarang kita tidak perang, juga kita bermuamalah, berbisnis, betul? Ayo muslim bangkit, musnahkan pengusaha-pengusaha mayit tersebut. Islam mesti kompak, buang itu konvensional, tak usah kenal lagi yang namanya ATM konvensional, tegakkan bank-bank syariah. Kitanya yang nggak berani. Kita punya apa? Kita punya Allah. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kita punya Allah yang punya ilmu kun fayakun. Ini malah nggak berani bersaing sama non muslim, malah menjadi kacungnya non muslim. Akhirnya statusnya muslim cuma karena pegawai, tiap di ujung Desember pakai baju center class, betul? Lah ya, karena kita nggak yakin kita bisa menang. Kita nggak berperang dengan senjata, cuma perang secara umum. Kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsira biiznillah. Dari dulu kelompok kecil itu mengalahkan kelompok besar. Kenapa? Karena izin Allah. Allah izinkan kita menang, seperti Allah izinkan kita kaya nanti. Nabi hanya tawarkan kepada kita, kalau mau kaya, talak tidur pagi, barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Orang Islam pagi bangun, atur strategi dagang dari habis subuh. Apa yang mau dijual, kemana dijualnya, bagaimana cara menjualnya, siapa yang dihubungin, atur strategi pagi. Itu calon orang-orang berkah, calon-calon orang sukses itu. Mulai dengan sholat duha. Tidaklah kita mau istirahat nanti koilul ala siang. Asar selesai sudah. Kenapa? Timingnya kita istighfar. Ada zikir pagi, ada zikir petang. Malam istirahat, bangun sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Terangkat derajatmu nanti. Kenapa? Sukses kamu karena Allah angkat kamu. Kau orang yang layak dititipin kesuksesan. Tuh. Enggak ngaruh sama non muslim. Uang boleh banyak mereka, karisma kita yang punya. Nah, cuma kitanya muzabzab, gusaka gusai sail, kita kayak buih di lautan. Kayaknya Islam makan riba. 1 dirham riba, sekarang mungkin 20 ribuan. Ya, sama dengan zina sama orang tua sendiri. Antum pegang ATM riba, antum berkonvensional, antum zina sama orang tua. Allahu Akbar. Udah gitu lucu lagi, tiap sholat nangis. Ya Allah ampunkan aku, cuma di kantongnya ada. Nah, ini jangan dibiarkan nih ya. Orang Islam ini harus buru-buru berinabah. Astagfirullahaladzim. Iya Ustaz. Ya udah, bismillah, ini manfaat. Kita berterima kasih sama Masjid As-Salam ini. Bisa kumpul, bisa kajian ya, supaya ke depan kita mewarnai, bukan diwarnai. Orang Islam nggak punya kepentingan sama dunia. Dunia cuma numpang lewat. Innama dunya ma'akala fa'afna wa labisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amda wa masiwa dzalik fadzahibun aw tarikuhu linnas. Nabi kan bilang begitu. Orang Islam ngelihat dunia itu kayak yang dimakan, yang diminum, cuma beda di bibir, pedas, asam, manis, asin di mulut. Masuk ke perut, keluar mirip, betul? Wa labisa fa'abla, yang kau pakai bakal usang. Wa tasaddaqa fa'amda, yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Orang yang cerdas, dia akan taklukkan dunia untuk akhirat. Tapi sebodoh-bodohnya orang sekolah setinggi-tingginya supaya jadi pejabat, bahkan menawarkan diri atau jadi pengusaha. Padahal boleh-boleh saja dalam Islam ya, cuma buat mengumpulkan uang ke lemari besi. Emang ada mayat nyeret lemari besi? Ya ada yang dia bawa. Taklukkan dunia untuk jihad. Dzirwatus sanamihi al-jihadu fis sabilillah. Puncaknya agama itu jihad. Wal jihadu fis sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum.
Dan jihad ukuran Islam itu ya dengan harta dan jiwa. Harta dulu baru bicara jiwa. Ayo sukses jadi orang kaya. Bukan buat sombong dengan harta, buat jihad. Buat jihad. Kita bisa bantu teman-teman nih yang kerja di masjid, yang bagus bacaan Qur'annya, mungkin belum umrahin. Kita lihat nih banyak orang-orang soleh nih yang mungkin nggak, dunianya kurang banyak dia miliki, anaknya pintar-pintar, sekolahin. Apalagi ini mau Ramadan nih, ya. Ayo dong buktikan kompaknya kita orang Islam di Indonesia nih. Sebagai bangsa buktikan dan pertontonkan. Ayo lihat mana masjid, mana musola yang mungkin kamar mandinya belum rapi, airnya masih masalah. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan ya, 70 harian lebih. Wallahu a'lam bishawab ya, nggak lama lagi. Ayo saling menziarahi di antara kita, lihat kira-kira apa yang mereka butuhkan ya. Mulailah kita berpikir bagaimana memberi bukan mengambil. Jadi orang yang punya izzah, Masya Allah. Yang ketiga, orang beriman itu punya hati yang gampang bergetar. Ya, ada dalam Al-Quran itu Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 2. Sering kita dengar ayat ini. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sering kita dengar ayat inilah. Allah informasikan karena nanti akan banyak orang gampang mengatasnamakan dirinya beriman. Tapi kata Allah, orang beriman itu punya ciri-cirinya ini di Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman. Karena mukminnya pakai alif lam. Dalam bahasa Arab kalau kata di kedepan alif lam jelas keberadaannya. Sesungguhnya orang beriman yang jelas keimanannya gitu. Innamal mu'minun, tapi secara umum bacanya cuma sesungguhnya orang beriman. Tapi dalam bahasa Arab dalamnya dikatakan orang yang jelas keimanannya. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yakni orang yang kalau dzukirallah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Kapan disebut nama Allah? Dalam segala hal. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada getar lah terasa. Ya Allah, Allah panggil kita. Ya. Atau mungkin ayat dikumandangkan, ada kata-kata Allah. Ya. Atau mungkin orang mengatakan Alhamdulillah, katakan yarhamukumullah. Allah disebut bergetar, spontanitasnya tinggi. Menjawab orang bangkis itu kan wajib. Kenapa? Karena nama Allah disebut. Ya. Orang beriman responsifnya tinggi, bergetar hatinya kalau disebut nama Allah. Dan lebih daripada itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalaupun ditambah ayat-ayat lain dibacakan, tambah imannya. Antum tahu, pernah dengar gak sejarah penaklukan kota Palestina di zaman Khalifah Umar dari tangan Romawi ya, dari sambungan Khalid bin Walid yang digantikan sama Abu Ubaidah bin Zarrah, betul? Ini saking gengsinya orang Romawi, orang-orang ningrat lah kalau Romawi dulu itu. Mereka mengakui kalah sama orang Islam di tangan Abu Ubaidah lagi, bukan siapa-siapa. Ya, cuma aminu hadhil ummah, orang yang baik imannya kata Nabi itu ya. Ya kita mau nyerahin ini Palestina cuma Umar kemari. Harga diri kita harus level dengan Umar lah, pemimpin 3/4 dunia. Ya Umar ladenin, kebayang dari Madinah ke Palestina berapa lama tuh. Umar bilang baik saya akan datang ke Palestina. Ya, tapi nggak perlu dikawal kata Umar. Karena pengawalan pasukan butuh biaya, itu baitul mal nanti urusannya. Baitul mal itu duit umat. Saya cuma khadim, pembantunya umat, khalifah itu. Udah, biarkan saya naik kuda sama pembantu saya namanya Salim. Ya, bukan pembantu, apa namanya? Ya pegawainya lah kalau kita bahasa sekarang ini. Ya, salah seorang mantan pembantu sahabat yang Nabi puji keagamaannya. Salim ini salah seorang yang baik dalam bacaan Quran. Pergilah Umar, kebayang tuh khalifah mau datang ke
tempat yang habis ditaklukin tanpa pengawalan. Cukup satu kuda dengan pegawainya Salim. Kata Umar, gantian aja Salim. Enggak 2 kuda, jangan, 1 kuda cukup. 2 kuda punya umat, itu baitul mal urusannya. Segitunya tuh. Umar naik, Salim jalan. Salim naik, Umar jalan. Tapi kata Umar, ya siapapun yang sedang naik di atas kuda, ya, tolong teruskan membaca ayat. Sehingga perjalanan beliau berdua dari Palestina dari Madinah ke Palestina itu menghatamkan 1 Quran. Umar nggak mau membuang waktu, sehingga sampailah di depan Masjidil Aqsa, ya, itu Salim di atas kuda. Kata Salim, Khalifah, aku turun, antum yang naiklah. Antum ditunggu. Jangan, kamu tetap naik, biar saya yang turun. Nggak enak. Kata orang-orang Romawi, ini yang naik kuda nih pasti ini khalifah nih. Itu yang jalan pasti pembantu. Tapi karena mereka tahu ciri-ciri Umar itu tinggi. Umar itu tinggi sekali. Dalam Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi, Khalifah Umar itu tinggi sekali. Umar kalau naik kuda, kakinya nempel ke tanah. Jadi antum sebenarnya tingginya segimana? Tinggi sudah dia. Sehingga Umar berkata kepada Salim, akulah yang berhak untuk jalan dan kau di atas sana. Kenapa? Karena aku berhak mendapatkan pahala banyak sebagai khalifah. Biar aku yang lelah, kamu gak usah lelah. Itu Umar. Masya Allah. Merendahnya Umar itu. Ya. Dia baca ayat, digetarkan jiwanya. Tuh lihat alim ayat tuh zadatum imanan, tambah iman. Makanya ketika dia masuk ke ruangan di mana orang Romawi nunggu dia, Abu Ubaidah yang bingung. Umar datang masuk ke dalam masjid menenteng sendal dengan baju 17 tambalan, dalam riwayat dikatakan dalam pundaknya Umar. Kenapa Umar pundaknya banyak tambalan? Karena sering ngangkutin karung gandum buat ngasih orang miskin setiap malam. Masya Allah. Abu Ubaidah ngelihat Umar dengan penampilan yang sederhana, ngelihat yang nunggu rapi-rapi, negur Umar. Mungkin bahasa kita sekarang gitu ya, Umar, ini kamu begini apa kata dunia gitu. Ya maksudnya ini penampilanmu dengan yang nunggu ini sudah beda. Marah Umar. Ya Abu Ubaidah, inna kunna adallu qaumin a'azzana Allah bil Islam wa man yabtaghi al izzah bi ghairi Islam. Marah Umar. Abu Ubaidah dengar ya, inna kunna adallu qaumin, kita ini kaum yang hina. Padahal Umar Quraisy yang dimuliakan sama Allah, orang-orang Arab yang masya Allah, sahabat Nabi yang dimuliakan. Lah, adzallu qaumin, kita ini orang yang hina. Abu Ubaidah, a'azanallahu bil Islam, Allah muliakan kita dengan Islam. Faman nabtagil izzah bi ghairi Islam, apa layak cari kemuliaan selain daripada Islam? Jadi penjilat orang-orang kafir ini. Jaga dirimu wahai Abu Ubaidah. Lihat, sampai Umar lah yang mengatakan kita mesti bikin hitungan hijriah. Dibikin sama Umar kan di zaman Khalifah Umar. Romawi punya hitungan miladiah, kita punya hijriah. Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Umar lah orang yang menentukan tahun hijriah itu. Masya Allah. Tapi tidak setiap tahun Umar menjadi khalifah ngerayain tahun baru hijriah. Kita mau nyontoh siapa kalau bukan beliau, betul? Makanya jangan kaleng-kaleng jadi orang Islam, nyontoh total gitu loh. Tapi asik. Jadi orang yang betul-betul masya Allah. Makanya Nabi ngelihat tingkah Umar ibn Khattab, kata Nabi, kalau ada Nabi setelah aku, Umar Nabi. Allahu Akbar.